taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam ruang virtual komunitas belajar kelompok kerja pengawas sekolah dasar Kabupaten Gunung Kidul, yang alhamdulillah kombel kita sudah ada di PMM, dan tentu saja ini sebagai wadah kita nanti ke depan untuk belajar bersama. Untuk itu Bapak Ibu, pertemuan pada malam hari ini nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang akan berbagi praktek baik tentang ketugasan kepengawasan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Nanti yang akan menyampaikan praktek baik sesuai dengan yang tertera di PMM, yaitu Bapak Rohimul Anwar, Magister Pendidikan, kemudian Samsu Edi, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Iswanto, Magister Pendidikan. Untuk itu saya, Samsu Edi, berkenan saya untuk memulai acara ini, karena nanti yang ikut dalam ruang virtual ini tidak hanya pengawas SD dari Gunung Kidul ya. Ini kita lihat karena komunitas belajar kita di PMM itu banyak yang mengikuti. Jadi ini tidak hanya Gunung Kidul. Jadi cakupannya ini senusantara. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini merupakan kebahagiaan bagi kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sesama pengawas yang ada di mana saja. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita awali acara webinar pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu di tempat duduk untuk bisa dengan sikap sempurna kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak co-host nanti apabila ada yang mau masuk silahkan di-admit ya Pak ya. Siap. Baik, akan kita mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Bapak Ibu,
kita awali untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengurus kelompok kerja pengawas sekolah. Kita mintakan kepada Ibu Jumiarti, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Jumiarti, disilahkan. Kok saya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat tak terhingga kepada kita, sehingga kita semua hari ini sore hari ini malam hari ini bisa bertemu tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak narasumber pemateri malam hari ini yang saya hormati juga Bapak Ibu pengawas hebat. Alhamdulillah malam hari ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang terkait dengan ketugasan kita sebagai pengawas sekolah, sehingga dengan adanya webinar malam hari ini yang merupakan webinar perdana untuk Kombel pengawas apa ya Pak namanya? Ini pengawas Gunung Kidul ini insya Allah akan menambah pencerahan dalam kita melaksanakan tugas keseharian sebagai pengawas pendamping sekolah, sehingga dalam kesempatan ini Bapak Ibu sebagai pemateri tentu saja sudah menyiapkan materinya yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ke depannya, dan dalam ketugasan kita sebagai pengawas yang semakin banyak tugas yang harus kita selesaikan, sehingga dengan adanya pencerahan hari ini kita semua akan bisa lebih lebih mendapatkan jalan terang istilahnya ya. Kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber yang nanti akan menyampaikan best practice, berbagi praktek baik, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk selalu belajar tanpa henti, belajar sepanjang hayat, yang memang menjadi kebutuhan kita, sehingga dalam ketugasan, hambatan, kendala yang kita hadapi akan kita temukan solusinya dengan cepat dan tepat. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali. Selamat mengikuti webinar sampai selesai untuk kita semua. Semoga rasa kantuk masih bisa ditahan sehingga bisa fokus dalam mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga barokah untuk Kombel pengawas Gunung Kidul dan kita semua sebagai peserta webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari pengurus KKPS Gunung Kidul oleh Ibu Jumiarti, Magister Pendidikan. Terima kasih kami aturkan kepada beliau yang sudah memberikan semangat, motivasi kepada kita semua untuk selalu belajar, mengupgrade pengetahuan kita sehingga kita menjadi pengawas-pengawas yang adaptif. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini nanti yang pertama sebagai pemateri yaitu Bapak Rohimul Anwar, kemudian nanti disusul yang kedua saya Samsu Edi, kemudian yang ketiga nanti Bapak Iswanto. Kemudian untuk sistemnya nanti kita langsung ya dari Pak Anwar, kemudian disusul saya, kemudian nanti Pak Iswanto. Nah setelah itu nanti baru kita buka ruang tanya jawab atau tanggapan. Yang jelas Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar pada malam hari ini yang utama adalah untuk membantu petugasan kita selaku pengawas sekolah, yang mana sekarang peran kepala sekolah itu sudah bergeser
yang semula sebagai pengendali, ya, sekarang sebagai pendamping ya. Untuk itu kami bertiga mencoba untuk berbagi praktek baik kami, walaupun mungkin tidak baik-baik amat, namun sudah bagi kami sudah sangat baik. Oleh karena itu, kalau tidak ada yang mengawali, nanti Bapak Ibu yang lain juga sungkan. Padahal Bapak Ibu yang lain ini prakteknya pasti lebih baik dari kami. Untuk itu Bapak Ibu, yang pertama kepada Bapak Rohimul Anwar, disilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Samsu atas waktunya. Jackson, apakah bisa diterima dengan baik? Bisa, jelas. Terima kasih. Baik, izinkan saya bagi share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Tampak, Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas yang luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui tatap maya. Mudah-mudahan forum kita itu menjadi forum pencerahan ya, karena sekarang ini melalui dunia maya lah kita bisa saling terhubung satu sama lain. Baik Bapak Ibu, kami bertiga itu kan pada awalnya kan ingin mengikuti kegiatan Jambore GTK. Nah, sebelum ke sana, nanti kami harapkan nanti masukan dari Bapak Ibu supaya menjadi bekal bagi kami bertiga maju itu mempunyai bekal yang lebih banyak setelah mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Ini sifatnya nekat ya. Kalau tidak diawali, ini kita tidak akan berani maju-maju. Nah, untuk judul yang kami ambil, ini peningkatan pembelajaran numerasi melalui e-modul berbasis AI atau AI. Nah, kami mengambil judul ini dilatar belakangi dari kondisi sekolah-sekolah binaan kami. Ini asalnya 10, yang tambahan itu belum masuk kita ikutkan ya. Dari beberapa kunjungan, tetapi kami tidak masuk kelas melalui coaching dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, didapatilah beberapa masalah pada pembelajaran, terutama pada numerasi. Maka kami angkat judulnya peningkatan pembelajaran numerasi melalui e-modul. Nah, gambaran e-modul itu nanti sebagai solusi tambahan supaya nanti anak didik kita itu dengan membaca e-modul itu bisa mandiri, jadi mengurangi tugas guru. Nah, sekarang semuanya kan berbasis IT, sehingga kalau modul itu kan yang umum itu kan berisi pembelajaran, ada tujuannya, ada materi, di bagian belakang ada asesmen atau penilaian. Tapi kalau yang e-modul yang ini itu sifatnya nanti lebih ringkes ya, artinya hanya tujuan, materi, kemudian asesmen. Kemudian mengapa kami lampirkan berbasis AI ini? Karena penyusunannya itu lebih banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Itu. Silakan Bapak Ibu, nanti daripada kelupaan bisa scan daftar hadir. Baik Bapak Ibu, sebagai latar belakang bahwa kondisi pembelajaran secara umum dari keterangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu masih konvensional. Masih konvensional itu ya masih berbasis paper, berbasis buku, berbasis papan tulis. Sehingga pembelajarannya masih tradisional. Toh kalaupun ada LCD itu hanya sebagai alat bantu untuk memperjelas gambar.
tapi belum banyak memanfaatkan IT, terutama aplikasi-aplikasi yang saat ini baru booming ya. Ada Woodwell, ada misalnya Google Earth dan seterusnya, itu kan sebetulnya bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru. Nah, terkait dengan tugas kita Bapak Ibu, sekarang ini kan peran pengawas itu lebih banyak membersamai Bapak Ibu kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas Bapak kepala sekolah supaya apa ya, harapannya mutu layanan satuan pendidikan itu semakin meningkat, dan pada akhirnya anak didik kita itulah yang mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Ini gambaran tahapan yang dilalui Bapak Ibu kepala sekolah, mulai dari perencanaan pendampingan satuan pendidikan, kemudian pendampingan terhadap ini perencanaan, ini pelaksanaan, ini pelaporan hasilnya. Itu kalau dulu kan memantau 8 standar. Nah, tantangannya Bapak Ibu, pada saat saya melakukan pendampingan, baik itu melalui diskusi, kalau bahasa sekarang coaching ya, tapi coaching saya memang belum mahir. Itu dari laporan Bapak Ibu kepala sekolah itu, kalau ada masalah itu inginnya kita pengawas yang membantu menyelesaikan, sehingga apa-apa minta solusi, apa-apa minta saran, apa-apa minta petunjuk itu. Nah, kemudian dari arahan-arahan itu, petunjuk tersebut akhirnya dilaksanakan kepala sekolah. Nah, sehingga ini kalau menggunakan prinsip coaching kok masih belum berjalan ini. Nah, Bapak Ibu, tatkala mendampingi sekolah binaan, saya menggunakan kitab sucinya ya, yaitu rapor pendidikan. Ini saya ambilkan dari salah satu sekolah binaan. Ini rapor pendidikan SD Ndut. Ini tahun yang terbaru, tahun 2024. Ini yang kode A1, ini kemampuan literasi, ini capaiannya sedang, kemudian skornya 69,57 dan seterusnya. Artinya pijakan kita tatkala mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah, syukur satu sekolah itu bisa melihat bersama-sama rapor pendidikan. Pada awalnya kalau kami tanya, ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian yang belum. Rapor pendidikan itu seperti apa, kemudian digunakan untuk apa. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan data rapor pendidikan, yang rata-rata itu kami fokuskan pada kemampuan numerasi ya. Sebagian besar numerasinya itu masih rendah. Jadi kode A2 itu numerasi atau matematikanya itu. Ini 56,52 kategori sedang. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan data tahun lalu, ini mengalami penurunan. Ini salah satu contoh SD ya, SD Ndut itu. Nah, kemudian bagaimana kondisi secara umum 10 sekolah. Nah, kalau 10 sekolah yang tadi kodenya A2, kemudian kemampuan numerasi ini, kalau kita tulis semua sekolah yang ada, kemudian capaiannya, kemudian ini sebutannya, ini kalau kita rata-rata, jadi dijumlah ya, misalnya ini Karanganyar 176 baik, Ndut 56,52 sedang, Mulo Baru 53,33 sedang. Itu kalau kita jumlahkan, ini tertutup, saya ambilkan data aslinya. Nah, ini jumlahnya itu 738,37. Kalau di rata-rata ini pada angka 73,837. Sehingga secara umum ini seluruh binaan kalau kita rata-rata itu pada kategori sedang. Ini. Nah, kemudian karena kemampuan numerasinya masih rendah, kemudian kita cek pada kualitas pembelajarannya Bapak Ibu. Kualitas pembelajarannya, kita lihat.
Nah ini pada D1 kualitas pembelajarannya. Ini salah satu contoh aja, ini kita ambilkan. Ini kode D1, ini pada kualitas pembelajaran, sebutannya baik 64,7. Ini sekolah sebut naik dari tahun lalu 3,41. Nah, kalau kita rata-rata, artinya andaikan saya membayangkan semua sekolah kita rata-rata, kita hitung dari D1 tadi bagaimana kemampuan kualitas pembelajarannya. Ini yang SD Karangreja ini mencapai angka 57,42 sedang, Duet 64,7. Kemudian kita jumlah semua itu pada angka 633,14. Kalau kita bagi 10 rata-ratanya baru 63,314. Ini masih kategori baik, tapi kesenjangannya masih ada. Ini ada yang merah. Nah, ini PR bagi pengawas bagaimana nanti melakukan pendampingan. Nah, setelah pengawas tahu bahwa rapot pendidikan terutama pada numerasi matematikanya itu kategorinya rendah, kemudian kualitas pembelajarannya juga rendah, lalu apa solusi atau obat bagi Bapak Ibu guru bagaimana supaya pembelajaran itu berbasis pada siswa, anak menyenangkan sesuai dengan era kurikulum merdeka. Nah, ini yang tadi yang hasilnya tadi sudah kita baca tadi bersama-sama. Nah, kalau secara umum dari 10 kelas tadi yang numerasi 73,8 relatif tinggi ini, tetapi tingginya itu kesenjangannya sangat mencolok. Ada SD yang kota-kota itu agak tinggi, yang pinggiran agak rendah. Sedangkan kualitas pembelajarannya 63,3. Saya nanti fokus pada bagaimana membantu supaya pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan. Ini. Bagaimana meningkatkan pembelajaran numerasi? Hampir semua sekolah itu numerasinya itu tidak menarik, pembelajarannya juga tidak menyenangkan. Ini PR bagi semuanya ya. Nah, ada semacam solusi, ini sudah kami coba sampaikan. Nanti menggunakan modul ajar. Kalau modul ajar secara umum ini kan perangkat pembelajaran yang isinya materi pembelajaran, disusun teratur itu. Kemudian di bagian belakang mungkin ada rangkuman, kemudian ada asesmen. Itu kalau modul ajar secara umum yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa UT itu sudah lengkap di sana. Nah, yang kita tawarkan, kita sampaikan kemarin itu e-modul. Jadi modul ini berbasis digital. Digital artinya nanti linknya diberikan kepada siswa dengan menggunakan gadget. Kemudian ini bisa diakses dengan komputer, bisa tablet, bisa smartphone, bisa. Yang di dalamnya itu dalam modul tadi, di dalam e-modul itu sudah ada teks materinya, ada keterangan gambarnya, ada videonya yang bisa dijalankan. Kemudian di bagian akhir itu ada asesmen. Asesmen bisa dikerjakan secara cetak maupun dikerjakan secara online dengan Google Form. Kemudian di bagian belakang ada refleksi supaya anak tahu apa yang faktanya seperti apa, kemudian bagaimana perasaan mereka tatkala mengerjakan modul, apa yang didapat, apa yang akan direncanakan masa yang akan datang, seperti itu menurut bahasa anak. Nah, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu menyusun e-modul berbasis AI, ini yang Tetra ML itu semacam aplikasi kalau kita pakai dengan prompt perintah itu akan membuatkan gambar. Jadi sampul e-modul itu menggunakan Tetra ML ini aplikasi berbasis AI, ini untuk gambar-menggambar. Nah, ini yang diharapkan jangan sampai nanti perintahnya agak-agak saru purno ya, karena mesin ini manut siapa yang memerintah. Nah, kalau
perintahnya buatkan sampul ya mereka kan buatkan sampul. Tapi kalau perintahnya yang lain-lain ya sesuai dengan kehendak yang memerintah. Kemudian ada Gemini, ada Google Form, ada Gamma App, kemudian ChatGPT, YouTube, kemudian ini Heyzin. Kemudian di PMM Bapak Ibu itu sudah ada asisten guru beta ini. Jadi ini sebagai nanti alat bantu tatkala untuk membuatkan materi atau membuatkan soal seperti itu. Kemudian ChatGPT dan Gemini ini hampir sama nggih. Promnya atau perintahnya itu untuk membuatkan materi bisa, soal bisa. Sehingga modul yang kita buat itu sebagian besar itu dibantu dengan AI. Sehingga Bapak Ibu guru itu tidak terlalu lama untuk membuat e-modul. Itu seperti itu. Nah, ini bintek-bintek yang kita lakukan dari sekolah ke sekolah memang menarik sehingga sampai jam 3 itu kadang-kadang masih asik. Ini ada yang per sekolah, ada yang gabungan ini. Nah, kemudian untuk yang refleksinya itu kami pakai Zoho Form. Jadi nanti anak ditanya bagaimana perasaannya istilahnya membuka atau mengerjakan modul, terus kemudian apa yang diperoleh, apa yang dibaca, kemudian sampai apa yang akan direncanakan setelah paham dengan materi seperti itu. Ini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk produknya, ini kita produknya seperti ini. Nah, ini sederhana ya, karena untuk contoh saja. Ini yang halaman depan sampul ini tadi itu dengan Tetra ML. Ini seperti buku, kalau diklik di sini akan membuka seperti ini. Ini nanti diisi penyusunnya siapa. Ini kemarin contoh untuk membuat sederhana rangkanya. Kalau isinya itu kami serahkan sepenuhnya pada kreativitas Bapak Ibu. Bapak Ibu guru ini lebih lihai ya untuk mendesain supaya menarik. Ada dikasih foto, ada dikasih bunga. Ini kan hanya kerangkanya. Jadi yang halaman pertama tadi ini tadi sampul. Ini sampulnya. Kemudian ini penyusun. Kemudian daftar isi. Daftar isi saya perintahkan untuk menyesuaikan setelah nanti yang dibuat. Lah e-modul ini harapannya itu tidak usah terlalu banyak, terlalu tebal nek bahasa bukunya ya. Supaya anak tidak jenuh. Sehingga tampilannya menarik, anak tidak jenuh, menarik dan bisa dibuka dengan HP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian materinya, sebentar ini tak besarkan Bapak Ibu. Nah, ini. Materinya ini tidak usah terlalu banyak-banyak, misalnya berupa ringkasan atau link-link yang merujuk pada materi yang disampaikan. Sebaiknya disertai dengan gambar, bahasanya juga jangan terlalu banyak. Kalau buku itu hanya tulisan semua itu anak-anak jenuh. Silakan dibuat gambar yang sesuai dengan dunia anak. Nah, kemudian ini video materi yang disesuaikan dengan materi ini. Kalau ini bilangan, ini kita ambilkan dari video pembelajaran yang terkait dengan materi bilangan ini. Kalau misalnya IPA tentang jantung, ya ini gambarnya tentang bagaimana jantung bekerja. Pokoknya yang harus nyambung begitu. Nah, kemudian ini ada soal tertulis. Kemarin kita contohkan hanya satu ya, karena kalau lama waktunya tidak cukup, hanya sampel-sampel saja. Nah, soal ini bisa dibuatkan dengan aplikasi tadi berbasis AI dengan bantuan guru yang di PMM bisa, ChatGPT bisa, kemudian dengan Gemini juga bisa. Monggo seleranya mana. Yang penting Bapak Ibu guru itu merasa terbantu, senang. Nah, ini dengan membuat soal seperti itu. Nah, soal ini itu nanti bisa dibuat dalam bentuk Google Form itu di sampingnya ini. Sehingga tatkala ini diklik ini akan muncul soal seperti ini. Kalau ini dikerjakan langsung anak di kelas misalnya dengan paper, dengan kertas, yang punya HP bisa langsung klik di sini. Nih.
Nah, kemudian refleksinya itu bisa nanti dibuka scan ini, kemudian bisa diklik di sini nanti isinya. Jadi isinya itu kalau saya menggunakan 4F ya. Jadi pada saat ini Bapak Ibu menggunakan maksudnya anak-anak ya, apa yang dirasakan pada saat anak tersebut belajar, pertama faktanya apa, kemudian perasaannya bagaimana, feelingnya, fine atau yang ditemukan apa, kemudian future ke depan rencananya seperti apa. Itu Bapak Ibu gambaran sekilas apa yang kita coba lakukan. Kalau menurut saya ini sudah best practice, tapi kalau menurut Bapak Ibu monggo ya. Nah, kalau mungkin nanti ada masukan silakan diberi masukan. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab. Mohon maaf kalau waktunya terlalu banyak. Kemarin kesepakatannya 15 menit. Ini sudah kami ringkas waktu, kami kembalikan ke Pak Moderator, Pak Samsu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu. Manual itu ada yang emoticon Bapak Ibu. Baik, dari Pak Rahimul Anwar tadi berbagi praktek baik untuk membuat e-modul, memadukan AI untuk pembelajaran, dan tadi menarik sekali apa yang disampaikan. Nah, nanti apabila Bapak Ibu ingin memperjelas lagi apa yang beliau sampaikan, nanti bisa untuk disampaikan di forum ini. Baik, sepertinya ini Pak Iswanto sudah hadir. Nah, ini karena tadi teman-teman sudah tidak sabar untuk sangkar menyimak apa yang menjadi best practice dari Pak Iswanto. Halo Pak Iswanto, apakah sudah siap? Yes. Oke, monggo Pak Is. Untuk selanjutnya waktu saya berikan pada Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah Bapak Ibu pengawas, pada tahun ini ada kegiatan dari kementerian yang memang itu agenda tahunan untuk memperingati Hari Guru di tanggal 25 November. Itu kementerian mengadakan semacam apresiasi untuk GTK, dan nanti peserta yang terpilih akan diundang untuk mengadakan atau mengikuti prosesi peringatan Hari Guru di Jakarta. Biasanya selama 6 hari. Nah, pada kemarin-kemarin itu saya sudah pernah merasakan 2 kali. Pak Rahimul Anwar itu juga 2 kali. Kalau dengan kepala sekolahnya saya itu 3 kali. Kemudian Bapak Ibu, kemarin itu kita juga memotivasi Bapak Ibu untuk ikut dalam kegiatan itu, di mana keikutsertaan kita itu lebih kepada partisipatifnya ke kegiatan di Kemendikbud, biar gaungnya pengawas Gunung Kidul itu ada. Ya, secara kuantitas itu banyak yang ikut, walaupun nanti hasil itu di tangan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin yang saya ketahui sudah siap kirim itu Pak Anwar dan Pak Samsu, ya. Nah, kemudian punya saya itu sampai hari ini belum jadi, karena saya jauh banget dengan Pak Anwar. Kalau Pak Anwar itu jagoan TI, nah saya itu dengan TI itu masih geladul-geladul, sehingga kemarin itu biasanya saya itu kalau buat video itu ya mau jaluk tolong temen gitu. Nah, kebetulan
Saya nggak tahu kalau teman yang saya mintai bantuan ini ternyata punya anak kecil, masih 3 bulan. Saya kan pakai mau nyusu-nyusu. Terus sak dadine aku ya ngono. Sak Kok dadine nyusu? nah, Kok nyusu? nyusu ya. Pakai mau Kalau nyusu-nyusu. nyusu nggak boleh. Ya, maksudnya memburu-buru itu apa? Sehingga saya serahkan sudahlah. Ini yang penting arahnya gini. Nanti tolong disusun banyak ini. Jadi ya nanti alhamdulillah kan masih ada waktu. Besok pagi paling lambat. Bukan pagi. Tanggal 4. Besok pagi kan baru tanggal 3. Nah, semoga jadi. Tapi ya itu tadi. Ya, terlanjurlah kasih sana, ya sudahlah. Gonggo jadi. Gitu. Nah, kemudian untuk ikut-ikutan sertaan hari di kegiatan ini, saya tidak berbasis IT, karena kalau yang berbasis IT itu sudah kalah dengan Pak Rohimul dan Pak Samsu. Jelas, TI itu yang kaya ngopo, nunak-nunuk, gitu. Nah, karena itu kemarin saya mencoba untuk yang manual saja. Kemarin saya mencoba, Pak, kalau berbagi layar nanti Pak. Oh ini ya Pak. Panah, gambar panah. Ini Pak. Panah. Bentar, laiso toh berbagi layar. Yang mana Pak? Panah tengah. Iya Sebelah kiri tengah. tangan. Sebelah kiri tangan. Udah, terus apa ya? Masuknya di tab Pak, ada tab tuh Pak itu. Tab atau enter. Mau dibuka semua atau sebagian? Ya. Landing tangan, ketuk. Terus Windows ya. Iya, bisa. Oh ya. Nah, ini kalau saya tuh pakai model IT ya malah bagus. Sebentar. Sudah keluar Pak Is. Oh. Sangkar api. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sangkarnya sudah keluar, tinggal penghuninya. Baik Bapak Ibu, karena saya tuh nggak ada kemampuan untuk TI, maka saya yang manual aja. Ini saya beri judul yo sak ketemu nih judul ini ngomong sak ketemu nih sak apa namanya sak cendae lah kebetulan. Berbau PTS nih. Ya saya itu apa namanya kan di rumah ya pelihara burung, tapi belum beneran Bu. Nah kebetulan pas ngasih makan burung, minum, sangkarku apik tuh ya, gitu. Sangkarku apik gitu loh, karena sangkarnya sudah selesai saya cat gitu loh. Sangkar apik gini, tinggal judul. Terus saya gadok-gadok apa ya judul sing pas dengan ini sangkar inilah. Kemudian ketemu sangkar apik itu udahlah sudah tak akronim aja. Nah, sangkar apik itu sangnya itu sanggup, karki berkarya. Jadi sanggup berkarya, apik hasilkan alat peraga inovatif kreatif. Nah, terus untuk apa? Untuk pembelajaran menyenangkan. Karena apa? Ini dilatar belakangi juga sebagaimana yang disampaikan Pak Anwar itu tadi, bahwa pembelajaran guru-guru itu biasanya ya monoton, ngono-ngono wae, pakai LKS, anak diberi tugas tinggal di kelas, anak di kelas, kemudian tinggal ke mana, karena memang sekarang ini Bapak Ibu guru itu banyak banget pekerjaan. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% kalau ada guru itu yang terpaksa harus meninggalkan kelas, karena ya tagihan itu kan sekarang itu tidak, istilahnya Jawa niki tak dek saknyet, sehingga
terpaksa itu dilakukan. Jadi kita pun memaklumi, walaupun itu sebenarnya juga tidak boleh dilakukan. Yang namanya guru di kelas itu harus all out di kelas, ya boleh disambi. Apalagi kemarin sudah dimulai di K13 itu juga kan, 13 itu juga untuk keluar kelas saja nggak bisa. Apalagi ini kelas guru-guru merdeka itu juga diharapkan tidak. Nah kemudian untuk ketika kita monitoring ke sekolah, tapi kalau sekarang kan yang berhak untuk supervisi itu dari guru kan kepala sekolah. Kita kan seringkali juga ke sekolah, ya seringkali kalau mau ke kamar kecil itu kan melewati beberapa gang kelas, itu tampaknya itu memang penggunaan alat peraga itu sangat minim dan jarang sekali dilakukan oleh guru. Saya nggak tahu sebabnya apa. Tapi ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru itu ternyata memang Bapak Ibu guru itu menjawabnya gampang. Nah gimana Pak? Alat peraganya rusak, alat peraganya terbatas. Kalau untuk materi ini nggak cocok dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang alibi-alibi yang dibuat. Nah kemudian saya menawarkan lembok kayak Dewi, kenapa nggak buat sendiri yang sesuai dengan materi? Wah Pak, gawe ini kok ya gini. Nah akhirnya dari situ kemudian saya membuat atau mengisi kegiatan kombel dengan kegiatan membuat alat peraga itu. Nah kemudian saya kemas sekalian untuk kepentingan lomba itu. Nah di saya yo orang kayu, maka agak di yang menarik itu apa ya, jadi ketemu sangkar api itu untuk pembelajaran menyenangkan dalam implementasi guru-guru merdeka. Itu latar belakangnya. Kemudian setelah itu saya awalnya itu mengadakan berbagai macam ya semacam bintek kecil-kecilan lah di gugus untuk menerangkan tentang alat peraga, fungsi, sampai bagaimana alat peraga yang inovatif, kreatif, baik itu inovatif yang dibuat guru maupun inovatif untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa senang dengan alat peraga itu. Nah itu Bu, kemudian BIMTEK itu dilakukan. Setelah dirasa cukup, Bapak Ibu sudah siap untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kerja kelompok, kolaborasi dalam membuat alat peraga. Nah ternyata setelah agak dipaksa sedikit itu ya luar biasa Bu. Ternyata semua itu mampu sebenarnya membuat alat peraga, cuma penyakitnya itu satu, yang M tadi, males itu tadi. Ternyata mampu, bagus-bagus alat peraganya nanti, tapi saya tuh nggak begitu familiar dengan IT. Nanti banyak banget foto-foto alat peraga yang dibuat guru dalam satu pertemuan saja. Nah, saya membayangkan kalau itu beberapa pertemuan atau kalau pas kegiatan gugus itu membawa itu bagus banget ya. Kemudian setelah selesai membuat dan sebagainya itu saya beri tugas guru-guru itu untuk kalau saya mau ke SD kan nggak mungkin ya Bu, waktunya nggak cukup lah untuk keliling-keliling, maka saya minta untuk dibuatkan video pembelajaran yang menggunakan alat peraga itu. Dan ini luar biasa Bu hasilnya. Anak-anak jadi seneng, gurunya juga antusias, nggak tahu apakah itu karena di video atau kalau memakai alat peraga itu ya memang seperti itu. Tapi kecenderungan anak-anak itu seneng dengan pembelajarannya memakai alat peraga. Itu ke zaman kita dulu waktu jadi guru kan ya ditekankan untuk membuat alat peraga. Nah, kita saja yang kadang-kadang itu ada semacam kendala dan sebagainya. Dan tampaknya kayaknya itu berhasil lah Bu. Sangkar apik saya itu menghasilkan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Kalau saya itu saja Bu, senangnya mau itu nanti jadi berhasil dikirim atau tidak nggak masalah, tapi yang penting saya sudah memberikan
ke guru-guru, ini loh, menyadarkan kembali bahwa membuat alat olahraga itu mudah, menggunakannya juga gampang, anak-anak lebih tertarik belajar, belajar menyenangkan, tidak usah pakai apa-apa pun, anak-anak itu betah di kelas dengan alat itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini ya. Mohon maaf kalau hanya nampilkan judul saja, karena ini kan masih acak-acakan. Saya tadi lupa kalau malam ini itu ada apa pertemuan, kalau nggak diingatkan Pak Samsu, saya sudah tidur ini tadi. Begitu Bapak Ibu, nyun sewu, ini tak stop dulu. Nggak mati Pak? Sampun Pak, sudah. Gangguanku sing kurang mati. Oh ya. Jangan pindah Sebentar. Chrome. Yo. Kerumurung ketok. Begitu Bapak Ibu semua yang sangat saya banggakan pada kali ini. Ya, saya mencoba Ini untuk laptop saya. utamanya ya Bapak Ibu, utamanya saya itu menyemangati Bapak Ibu semua. Kalau masalah gimana enggak. Yang penting itu ayo udah semangat gitu. Enggak apa-apa. Tahun kemarin jadi kan besok kita sama-sama membuat, ternyata yang berminat hanya 4 atau 3 ya. Siapa ya? Selain Pak Samsu, Pak Anwar, saya atau siapa lagi? Pak Iksan. Pak Iksan ya? Pak Iksan, tapi Pak Iksan katanya belum masuk ke sini apa-apa. Bu siapa lagi? Bu Susi. Ya semoga jadi semua. Saya senangnya itu kuantitasnya banyak. Walaupun kuantitas itu ya kuantitas sok, tapi bagus-bagus kok. Punya Pak Anwar lagi juga oke banget ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dari saya, maaf kalau banyak waktu yang digunakan. Terus nanti kita lihat yang punya Pak Samsu ya. Enggak apa-apa. Ingatan mawon ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto yang sudah mempresentasikan karyanya sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Luar biasa Bapak Ibu, pada malam hari ini yang hadir di ruang kita 34 peserta ya. Tidak hanya dari pengawas Gunung Kidul, namun juga ada nama-nama yang mungkin dari teman-teman pengawas di Nusantara. Ada Ibu Nino Sri Suwarni, ada Ibu Rizky Amalia Utami, ada selanjutnya masih banyak lagi nih. Siapa nih? Ada banyak nih, ada Bapak Adiansyah, Bapak Darwanto nih. Semoga nanti di webinar-webinar yang akan datang nanti juga bisa ikut bersama kita dan bisa berbagi juga nih. Baik Bapak Ibu, giliran saya sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di awal nih, untuk saya pada kesempatan ini akan menampilkan apa yang saya buat, walaupun sebenarnya ini pengembangan dari yang sudah saya sampaikan saat kita rakor terakhir di rumah Ibu Sukistiani, yaitu saya mengembangkan tentang keterampilan coaching, di mana pengawas itu sekarang dalam salah satu metode pendampingannya ada namanya coaching. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin coaching ini suatu keterampilan yang semakin sering kita latih, maka kita akan semakin terampil gitu ya. Untuk PPT-nya kemarin sudah saya sampaikan di saat kita rakor. Nah, pada saat ini saya akan menampilkan judul karya saja seperti tadi Pak Iswanto ya. Jadi ini baru proses
baru proses, semoga segera terlihat. Nanti Pak Anwar apabila ada yang masuk silahkan di-admit ya. Siap. Oke. Ya. Sudah tampak belum Bapak Ibu? Sudah tampil Pak Samsu. Oke, oke. Bapak Ibu, untuk judul dari karya saya, ini saya beri nama Pendampingan Kepala Sekolah Model Kepo in Tirta untuk peningkatan pelayanan peserta didik. Ya. Di sini saya sengaja mengambil istilah gaul, kepo. Kepo itu rasa ingin tahu, kepengen ngerti begitu, kepengen tahu tentang apa itu Tirta. Dan selanjutnya ini sebagai model pendampingan dengan metode itu. Sebenarnya ini suatu akronim Bapak Ibu. Maksud saya yaitu di sini pendampingan kepala sekolah dengan model kembangkan potensi dan inovasi kepala sekolah itu dengan coachingnya dengan alur Tirta. Tirta itu adalah kita ada alur tujuan, ada alur identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang semua itu untuk peningkatan pelayanan peserta didik. Artinya di sini untuk peningkatan mutu pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan metode coaching ini nanti diharapkan pengawas sekolah bisa memberdayakan potensi dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran itu mempunyai power dalam menggerakkan komunitasnya, dalam menggerakkan gurunya untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Nah, di sini kepala sekolah itu oleh pengawas ini di coaching, pengawas selaku coach dan kepala sekolah selaku coachee. Dan praktek coaching ini harus sering kita latih dan ini bisa dilaksanakan juga oleh kepala sekolah kepada guru, di mana nanti guru itu bisa dikembangkan potensinya. Jadi pasti kalau ditanya secara umum guru itu tidak punya masalah, namun sebenarnya ada saja masalah yang mungkin belum disadarinya. Nah, untuk mencari jalan keluar dari masalah itu, tentu saja seorang coach itu nanti jangan sampai kita terjebak dalam memberikan saran, memberikan arahan, memberikan solusi. Kalau itu kita lakukan, itu sudah bukan coaching lagi, namun itu adalah mentoring. Atau itu juga malah training. Oleh karena itu, di sini kita perlu mengembangkan pelaku coach. Karena nanti kepala sekolah juga harus bisa mempraktekkan salah satu kompetensi di model kompetensi kepala sekolah kan kepala sekolah juga harus bisa melakukan coaching ya. Begitu pula guru juga harus bisa melakukan coaching kepada siswa-siswanya. Karena semua orang bisa dikembangkan potensinya dan untuk pengembangan potensi itu ditempuh cara coaching. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dalam rangka juga ini istilahnya partisipasi ya, menyemarakkan Jambore GTK nih, maka kami juga menyusun dari judul ini nanti dalam alur namanya STAR, yaitu S-nya situasi, kemudian T-nya tantangan, kemudian A-nya aksi, dan yang R-nya nanti refleksi. Nah, di situasi saya di sini nanti menggambarkan kondisi latar belakang mengapa saya mengangkat metode pendampingan ini ya, sehingga nanti situasi yang sekolah dampingan saya itu seperti apa. Nah, di sini saya ceritakan bahwa sekolah dampingan saya itu ada 10 sekolah, kemudian di tahun ini berdasarkan rapor pendidikan ada 3 yang mendapatkan bos kinerja, yang 2 bos kinerja delta, yang 1 bos kinerja prestasi ya. Namun dari 10 itu ada pula yang tingkat literasi numerasinya rendah menurut rapor pendidikan.
yaitu ada 2 sekolah. Nah, dari 2 sekolah itulah yang menjadi prioritas utama dari pendampingan kami. Selanjutnya, metode coaching ini tidak hanya kami lakukan dengan sekolah-sekolah yang tadi artinya yang pendidikannya rendah, literasinya rendah, namun saya berlakukan untuk semua kepala sekolah. Karena di sini untuk melatih saya untuk ya istilahnya biar lebih terampil dalam mempraktikkan metode coaching ini. Kemudian di akhir kegiatan itu kami juga minta istilahnya refleksi terhadap pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan. Itu dari testimoni dari kepala sekolah itu juga nanti ada dalam karya ini, dan juga nanti ada testimoni dari teman-teman pengawas yang mungkin bisa terinspirasi dengan model ini sehingga bisa diterapkan di sekolah dampingannya. Diharapkan dengan metode coaching yang diberi judul Kepoin Tirta ini nanti diharapkan kepala sekolah itu bisa berkembang potensinya, lebih inovatif, dan nanti bisa membawa sekolah itu ke arah yang lebih maju. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga akan menyertakan AI-nya. Jadi nanti karena dalam bentuk video itu maka kami juga akan mengolah video itu nanti dengan saya menggunakan ini sudah tampak nih. Nah, ini foto saya, kemudian foto saya ini nanti saya isi dengan suara. Suara itu nanti akan menjelaskan tentang Kepoin Tirta itu dari awal sampai akhir. Saya memakai aplikasi namanya Huygen yang ada di Canva, sehingga nanti istilahnya nanti bisa untuk memadukan antara AI dan karya yang manual ini. Ya mungkin kita lihat coba ini hasilnya sudah tampak ya. Apakah ada suaranya? Belum terdengar. Belum ada. Kurang keras mungkin, Pak. Suaranya belum ada, Pak Samsu. Oh iya. Nggih. Suaranya belum begitu keras ya, Bu ya? Belum. Ya. Karena itu masih dalam taraf pemrosesan video, Bu. Jadi memang belum bisa saya download di sini. Untuk itu sebagai referensi saja, yang mana nanti dalam aplikasi Huygen itu ya nanti bisa kita hanya menampilkan foto kita, dan di foto kita itu nanti mulut kita kemudian roman muka kita itu bisa bergerak, namun anggota badan yang lain tidak bergerak, sehingga itu nanti bisa menjelaskan video dari awal sampai akhir tentang materi yang kita berikan. Nah, ini bisa dipakai juga oleh guru apabila guru ingin membuat video pembelajaran. Di sini nanti siswa akan lebih tertarik karena ada aplikasi baru yang ini bisa diisi mungkin dari wajah siswa, dari wajah siapa saja, yang penting nanti ada foto yang diupload, kemudian nanti dari foto itu bisa diisi suara sendiri maupun suara dari aplikasi. Jadi itu Bapak Ibu untuk hasil karya saya yang terkait dengan implementasi metode coaching dalam rangka pendampingan kepala sekolah. Kiranya itu yang dari saya. Monggo selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya, baik yang pertama tadi kepada Bapak Rohimul Anwar yang tadi tentang e-modul dan perpaduan
IAE untuk pembelajaran, begitu pula untuk bisa disampaikan Bapak Iswanto tadi sangkar apik untuk pembelajaran menyenangkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir tadi saya pendampingan, coaching, kepoin Tirta. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau dipencet tanda tangan, telapak tangan. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya beri kesempatan. Bapak Susanto, ada lagi yang lain? Belum ada. Oke, Bapak Susanto dulu. Monggo Pak Santo. Terima kasih. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas. Terima kasih. Kami akan menanyakan yang ke Pak Rohimul Anwar. Halo. Halo, ya siap. Gini Pak, di dalam tahapan itu dijelaskan ya Pak. Tadi kan cuma sekilas ya, gitu. Tapi di tahapan pelaksanaan itu dijelaskan ya Pak. Demikian itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Ditujukan kepada Pak Rohimul Anwar tentang penjelasan di tahap pelaksanaan. Monggo Pak Rohimul bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Santo. Ini usulan atau pertanyaan yang menarik. Untuk pengalaman atau best practice pendampingan yang kami susun itu memang mengikuti alur STAR nih, kalau bahasa kerennya. Sehingga gambarannya nanti tidak seperti kalau pada kita siklus pendampingan. Jadi kalau yang di Jambore GTK itu cuma menggambarkan kondisi awalnya seperti apa, situasinya itu. Kemudian tadi sudah kami gambarkan tantangan. Jadi tantangannya guru-guru itu seperti apa. Kemudian aksi kami mengadakan BIMTEK tadi. Kemudian refleksi itu apa yang sudah kita lakukan, itu dievaluasi seberapa jauh ketercapaiannya, mungkin ada hambatannya, mungkin ada cara yang lebih praktis, gambarannya begitu. Nah, ini masukan yang bagus sekali, hanya mungkin diperjelas lagi nih Pak Santo, mungkin nanti dalam presentasi berikutnya kami gambarkan. Kalau tadi hanya semacam hanya semacam alurnya begitu. Ini gambar-gambar. Ya. Terima kasih Pak Santo. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Susanto tadi sudah memulai pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tadi sudah dimulai oleh Pak Susanto, ataukah Pak Susanto memulai dan mengakhiri ini? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada berarti tinggal kesimpulan. Itu mungkin yang dari luar Gunung Kidul mungkin disapa dulu Pak Edi, teman-teman. Oh iya, ya, teman-teman dari luar Gunung Kidul ada Bapak. Ini ada yang, Pak Mariono mau masuk. Silakan Pak Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tidak suara saya? Jelas. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi pada Bapak bertiga telah menghasilkan karya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti sukses semuanya. Amin. Yang berikutnya sekedar usul saja untuk Pak Anwar, yang tadi kan ada pembuatan soal itu. Iya betul. Ya,
Kalau saya perhatikan sepintas tadi itu penulisannya itu ada yang tidak konsisten. Di atas itu ada berapa ya, harga 9.000 atau berapa pakai rupiah itu. Dan kan yang bawah itu kan maksudnya kan A3.000 gitu. Iya. Karena itu untuk anak SD diperjelas saja, Pak. Misalkan 3.000-nya tetap pakai rupiah biar konsisten itu. Jadi tiap roti atau per roti itu 3.000 rupiah. Ini hanya usulan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab Pak Rohimul. Baik, terima kasih Pak Mariano atas koreksinya untuk di Canva itu kita memang untuk EJD-nya kadang-kadang salah, banyak salahnya. Ini terima kasih ya dikoreksi. Oke, terima kasih. Ya, siswa diajari dengan EJD, kita sebagai contoh tayangannya itu lebih bagus dan benar. Terima kasih Pak Mariano masukannya. Sama-sama Pak Nuar. Ya, terima kasih Pak Mariano sudah berpartisipasi. Yang hadir pada malam hari ini teman-teman kita dari luar Gunung Kidul, ada Bapak Adiansah dari Pekalongan Kalimantan Selatan. Kemudian ada Ibu Ninik Sri Suwarni. Kemudian Ibu Ratnasari ada di sini nih. Kemudian siapa lagi? Ya, kira yang dari luar itu ya. Pak Darwanto, ada Pak Darwanto juga nih. Terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Masih ada waktu. Kalau sampai jam 21 nanti. Kalau tidak ada, nanti kita akhiri. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita simpulkan untuk diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan praktek baik yang sudah disusun oleh Pak Rohimul Anwar, kemudian Pak Iswanto dan saya. Terima kasih atas masukan-masukannya tadi yang banyak masukan di Bapak Rohimul Anwar, karena tadi memang IAI-nya menarik untuk diimplementasikan pada guru-guru di sekolah binaan atau sekolah dampingan Bapak Ibu semuanya. Sebagai closing statement mungkin dari Ketua KKPS akan menyampaikan sesuatu, monggo Pak Iswanto bisa menyampaikan. Pak Is, silakan. Halo Pak Is, silakan. Pak Is belum terdengar suaranya. Halo. Baru masukkan sangkar, Pak. Pak S baru masukkan sangkar. Ya. Oke, kalau Pak S tidak Jenengan saja. Tidak di depan, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Ini merupakan kita melakukan webinar pertama. Nanti di hari-hari yang akan datang, Bapak Ibu yang lain nanti bisa untuk berbagi praktek baiknya di sini. Karena sudah tidak ada yang menggunakan kesempatan ini, maka marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Selamat istirahat agar besok pagi fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.